Di video kali ini, aku bakal ngejelasin tentang sistem gerak manusia yang bagian gangguan dan kelainan pada sistem gerak, serta upaya mencegah dan mengatasinya saja ya teman-teman. Namun sebelum kalian lanjut nonton videonya, boleh dong klik tombol like and subscribe-nya dulu. Oke, yang pertama ada rickettsia. Rickettsia terjadi karena kekurangan vitamin D yang membantu penyerapan kalsium dan fosfor sehingga proses pemerasan tulang terganggu. Penyakit ini terjadi pada anak-anak. Rickettsia menyebabkan tulang kaki tumbuh membengkok. Penyembuhan dan pencegahan dari penyakit ini adalah dengan penambahan kalsium, fosfor, dan vitamin D ke dalam menu makanan. Vitamin D dapat diperoleh dari makanan, suplemen, atau berjemur di panas matahari pagi. Seseorang yang berusia 1-70 tahun membutuhkan vitamin D sebanyak 15 mikrogram per hari, sedangkan seseorang yang berusia 71 tahun ke atas membutuhkan vitamin D sebanyak 20 mikrogram per hari. Vitamin D dapat diaktifkan dengan bantuan sinar matahari pagi melalui berjemur. Melalui paparan sinar matahari pagi selama 10-15 menit, maka sinar ultraviolet dari matahari akan dapat membantu tubuh mengaktifkan provitamin D. Vitamin D aktif akan dapat meningkatkan penyerapan kalsium dan fosfor di dalam tubuh, sehingga akan menambah jumlah kalsium dan fosfor dalam darah. Dengan demikian, bertambahnya kadar vitamin D dalam tubuh karena terkena sinar matahari, maka akan dapat membantu meningkatkan penyerapan kalsium, sehingga dapat menolong perbaikan tulang penderita rickettsia. Osteoporosis. Osteoporosis disebabkan karena kekurangan kalsium. Osteoporosis umumnya terjadi pada orang dewasa dan orang tua. Orang tua biasanya menghasilkan lebih sedikit hormon, sehingga osteoblast sebagai pembentuk tulang kurang aktif, dan massa tulang pun jadi berkurang. Tulang yang kekurangan mineral akan menjadi rapuh dan mudah patah. Artritis. Artritis adalah penyakit sendi. Penderita penyakit ini mempunyai tulang rawan sendi yang rusak. Kerusakan ini menyebabkan sendi menjadi sakit dan bengkok. Kadang-kadang sendi yang terkena artritis tidak dapat digerakkan. Rematik adalah salah satu bentuk artritis. Beberapa hal yang menyebabkan penyakit artritis ini adalah metabolisme asam urat yang terganggu, sehingga asam urat tertimbun pada sendi dan menyebabkan sakit terutama pada jari-jari tangan maupun kaki. Penumpukan kapur di antara dua tulang mengakibatkan sendi sulit digerakkan dan kaku. Upaya untuk mengurangi terjadinya artritis yaitu dengan mengonsumsi makanan yang seimbang. Berikut ini merupakan contoh gambar dari penyakit artritis. Fraktura atau patah tulang. Tulang memiliki struktur kuat dan lentur, namun demikian tulang juga dapat patah. Salah satu penyebab terjadinya patah tulang adalah karena tulang mengalami benturan yang keras, misalnya pada saat kecelakaan atau jatuh dari tempat yang tinggi. Patahnya tulang disebut fraktura. Ada beberapa jenis fraktura. Secara umum dapat dikelompokkan menjadi fraktura tertutup dan fraktura terbuka. Jika tulang yang patah tidak sampai menembus kulit, disebut dengan fraktura tertutup. Fraktura terbuka terjadi jika tulang yang patah keluar menembus kulit. Fraktura juga dapat dibedakan berdasarkan kondisi tulang yang patah, yaitu miring, comminuta, atau terpecah-pecah menjadi bagian-bagian kecil, dan spiral. Agar kamu tidak mengalami fraktura akibat kecelakaan, berhati-hatilah saat berolahraga. Berikut ini merupakan contoh gambar dari fraktura.
ada gambar fraktura oblik atau miring, fraktura kominuta, dan fraktura spiral. Ketiganya merupakan contoh fraktura tertutup. Sedangkan gambar yang terakhir yang ada di sebelah kanan merupakan contoh gambar fraktura terbuka. Kemudian ada kifosis, lordosis, dan skoliosis. Kalian bisa lihat sendiri gambarnya. Yang sebelah kiri ada kifosis atau membungkukkan tulang ke depan. Kemudian ada lordosis, tulangnya itu membungkuk ke belakang. Kemudian sebelahnya lagi ada skoliosis, tulangnya itu membengkok ke sebelah kanan atau sebelah kiri. Dan yang terakhir adalah sikap duduk yang normal. Kifosis. Kifosis merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan di bagian dada ke arah belakang. Penderita kifosis tubuhnya terlihat bungkuk. Kifosis dapat disebabkan karena penyakit, misalnya TBC dan riketsia, atau kebiasaan duduk yang salah. Lordosis. Lordosis merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan ke arah depan di bagian pinggang. Orang yang mengalami kelainan ini pinggangnya terlihat lebih menonjol ke depan. Lordosis dapat disebabkan karena perut penderita yang terlalu besar, misalnya karena hamil atau kegemukan. Kemudian bisa juga disebabkan karena riketsia atau karena kebiasaan duduk yang salah. Yang terakhir ada skoliosis. Skoliosis adalah melengkungnya tulang belakang ke arah samping. Skoliosis dapat disebabkan oleh polio atau kebiasaan duduk atau berposisi yang salah. Upaya menjaga sistem gerak pada manusia. Meningkatkan kandungan kalsium dalam asupan makanan. Makanan yang banyak mengandung kalsium diantaranya fufu, kangkung, kedelai, dan olahannya, ikan salmon, kacang almond, serta brokoli. Yang kedua ada berjemur pada sinar matahari pagi, karena sinarnya sangat baik untuk membantu pembentukan vitamin D yang sangat penting dalam membantu penyerapan kalsium dalam makanan. Lalu, memperhatikan asupan vitamin D dengan makan makanan yang mengandung vitamin D. Makanan yang mengandung vitamin D diantaranya adalah telur, produk olahan dari kedelai, minyak ikan berlemak, daging sapi, dan udang. Memperhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap harinya. Aktivitas fisik seperti jalan kaki, jogging, tenis, menaiki tangga dapat membantu terbentuknya tulang yang kuat dan memperlambat proses perampungan tulang pada tubuh. Lalu menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah. Misalnya dengan cara duduk yang benar, yaitu tulang belakang harus dalam posisi tegak atau tidak membungkuk. Saat tidur sebaiknya memakai alas yang ketat dan padat agar posisi tulang belakang tetap lurus.